Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan video refleksi kami yang berjudul Koneksi Antar Materi Penyusunan RPP Pembelajaran Berdiferensiasi. Video ini merupakan hasil kolaborasi dan diskusi kami yang menghubungkan penyusunan RPP berdiferensiasi dengan mata kuliah lain, topik-topik sebelumnya, serta pengalaman nyata kami. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Ahmad Sainuril Safi'i, Ajeng Winda Pinasti, Alvina Salsabila, Anissa Fauziah Andini, Devi Damayanti. Pertama, penyusunan RPP berdiferensiasi sangat berkaitan dengan mata kuliah yang saya tempuh. Dari pembelajaran sosial emosional, saya belajar pentingnya memperhatikan perasaan dan relasi peserta didik. Melalui prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2, saya memahami bagaimana menyusun strategi pembelajaran dan asesmen yang sesuai kebutuhan peserta didik. Dan melalui pengalaman langsung di lapangan saat PPL 2, saya mencoba mengimplementasikan RPP berdiferensiasi secara nyata di kelas. Penyusunan RPP pembelajaran berdiferensiasi memiliki keterkaitan kuat dengan 3 topik pembelajaran sebelumnya dalam modul ini. Pertama, topik 1 membekali saya dengan pemahaman konsep dasar diferensiasi, bahwa pembelajaran perlu disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Saya juga belajar bahwa diferensiasi bukanlah memanjakan siswa, tapi justru membuat pembelajaran menjadi adil dan bermakna. Kedua, topik 2 memperdalam tentang 4 aspek penting diferensiasi, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Keempat aspek ini menjadi elemen utama dalam struktur RPP saya. Ketiga, topik 3 memberikan saya banyak strategi implementatif di kelas, mulai dari teknik pengelompokan fleksibel, penggunaan learning menu, hingga bagaimana mengatur manajemen kelas yang tetap efektif meski beragam kegiatan berlangsung. Dari ketiga topik ini, saya jadi tahu bahwa diferensiasi bukan sekadar teori, tapi sebuah sistematika yang dapat diterapkan dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan RPP pembelajaran berdiferensiasi juga sangat erat dengan realita kehidupan saya saat ini sebagai mahasiswa PPG. Dalam PPL 2, saya benar-benar melihat betapa beragamnya karakter dan kemampuan peserta didik di kelas. Ada yang cepat menangkap pelajaran, ada yang butuh pendekatan berbeda. Disinilah saya menyadari bahwa satu strategi tidak bisa digunakan untuk semua peserta didik. Saya mulai belajar menyusun RPP yang fleksibel, sesuai dengan kesiapan dan gaya belajar mereka. Melalui proyek kepemimpinan, saya juga berinteraksi dengan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk mengelola limbah organik menjadi vermikompos. Dari sini saya belajar bahwa diferensiasi juga relevan di luar kelas, bagaimana memahami audiens, menyesuaikan pendekatan, dan menciptakan dampak yang bermakna. Sebagai calon guru, pengalaman ini menegaskan bahwa diferensiasi bukan hanya soal teori atau tugas kuliah, tapi sebuah kepekaan dan tanggung jawab kita untuk melayani kebutuhan belajar setiap individu, baik di kelas maupun di masyarakat. Dengan menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi, saya belajar menjadi guru yang peka, reflektif, dan adaptif. Saya yakin, melalui pendekatan ini, setiap peserta didik dapat tumbuh sesuai potensinya. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita semua terus belajar dan bertumbuh untuk menjadi guru yang bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.